Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami. Kita akan membahas tentang language work. Ada dua ya, yaitu tentang describing functions. Kemudian yang kedua tentang describing features. Ya, ini akan menjelaskan tentang benda yang memiliki fungsi yang pertama, kemudian yang kedua memiliki bentuk. Ya, oke. Di sini untuk describing function ya yang memiliki fungsi, benda yang memiliki fungsi tertentu di sini dijelaskan dengan pola yang berbeda. Ya, ada 5 pola. Yang pertama pola untuk for, kata for plus gerund. Gerund itu verb 1 plus ing menjadi verb ing ya. Itu gerund. Oke, di sini ada contohnya. This is a device for controlling the cursor and selecting items on the screen. Ya, ini merupakan sebuah perangkat ya yang digunakan untuk mengendalikan kursor dan juga memilih item-item yang ada di monitor atau layar. Nah, di sini polanya for controlling. For plus verb ing, control dan ing gitu ya. Oke, itu polanya. Ya. Jadi fungsinya for controlling berarti untuk mengendalikan atau untuk mengontrol, ya. Oke, itu pola yang pertama. Pola yang kedua ada used to plus infinitive. Nah, kita sudah pernah membahas infinitive, itu artinya verb 1 ya atau basic verb. Contohnya di sini it's used to control the cursor and select items on the screen. Ya, benda ini digunakan untuk mengendalikan kursor dan juga memilih item-item yang ada di monitor. Oke, used to control itu pola yang kedua, artinya digunakan untuk control, mengendalikan, ya. Oke. Oke, pola yang ketiga ada relative pronoun plus verb. Relative pronoun itu adalah ini pembahasan yang cukup kompleks ya. Jadi ada di pembahasan grammar yang sudah kompleks, namun kita artikan relative pronouns itu dalam hal ini kita artikan yang dalam bahasa Indonesia ya. Nah, kata which yang artinya yang ini menjelaskan benda yang apa. Jadi benda tersebut yang fungsinya untuk apa. Ya, jadi which itu diartikan yang. Oke, misalkan dalam contoh maksudnya di sini relative pronoun plus a verb itu maksudnya which plus kata kerja verb 1 ya. Oke, kita lihat di sini. This is a device, ini merupakan sebuah device which control. Nah, ini which yang artinya yang plus control verb 1. The cursor and select items on the screen. Ya. Oke, kalimatnya sama, hampir sama dengan yang sebelumnya. Oke, kemudian pola yang keempat di sini ada kata work ditambah by dan juga gerund ya. Oke, dalam contoh it works by detecting light from the computer screen. Ya, benda tersebut bekerja atau fungsinya gitu ya by detecting dengan cara mendeteksi light lampu atau cahaya from the computer screen dari monitor komputer. Ya, benda apa itu? Oke, itu fungsinya works by detecting. Oke, di sini kenapa menggunakan s? Karena di sini subjeknya it ya. Jadi kalau subjek yang she, he, it menghadapi verb one maka harus tambah s. Atau juga is, nanti ada pembahasannya tersendiri ya. Oke, jadi pola work plus by plus gerund atau plus verb ing itu contohnya yang seperti ini. Kemudian pola yang terakhir yaitu relative pronoun plus used to plus infinitive. Oke, digabung ini ya. Contohnya adalah this is a device, ini merupakan sebuah perangkat which atau that. Oke, jadi kata which maupun that ini berfungsi untuk menjelaskan atau menggambarkan suatu benda yang artinya yang dalam bahasa Indonesia. Oke, this is a device which atau that ya is used to control. Is used to control. Ini merupakan sebuah perangkat yang digunakan untuk control, mengendalikan the cursor and select items on the screen. Ya, which or that is used to control. Ini pola yang terakhir. Oke, mudah-mudahan bisa difahami tentang describing function. Kemudian yang kedua ada describing features. Ya, di sini ada 5 pola juga. Pola yang pertama adalah has or have, artinya memiliki atau mempunyai. Oke, di sini bentuk atau feature sebuah benda di sini ada an optical mouse, mouse optical gitu ya, has an optical sensor, memiliki sensor optik
instead of a ball underneath. Ya, oke. Sini ada bola di bawahnya. Itu bentuk daripada optical mouse. Ya. Kemudian pola yang kedua ada kata features. Ya, oke. Kita artikan artinya memiliki, bolehlah ya. It usually features two buttons and a wheel. Ya, benda yang biasanya memiliki two buttons and a wheel. Ya, ada dua tombol dan juga memiliki satu roda. Ya, seperti itu. Ini benda yang memiliki menggambarkan features. Kemudian yang ketiga itu ada kata can. Contohnya adalah you can connect it to a USB port. Anda bisa menghubungkannya ke dalam sebuah port. Ya, kita tahu port itu ada semacam untuk lubang ya, lubang colokan internet ya. Bukan cuma internet tapi juga intinya menghubungkan kabel dengan colokan lubang itu ya, USB port intinya. Jadi Anda bisa menghubungkannya ke dalam USB port. Oke, itu pola yang ketiga. Pola yang keempat di sini ada kata work atau operate. A wireless mouse works atau operates without cables. Jadi kalau kita menggunakan sebuah mouse yang wireless ya, ini akan berjalan atau bekerja tanpa kabel. Ya. Saya yakin Anda 1-2 orang punya ini ya, wireless mouse. Kebetulan saya juga punya. Oke, kemudian pola yang terakhir untuk describing features ini ada pola allow titik-titik ya, kemudian tambah to. Nah, di sini contohnya it allows the user to answer multiple choice question and bla 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 ya. Jadi, benda tersebut akan memungkinkan si pengguna to answer multiple choice question and bla bla bla. Itu pola yang terakhir. Baik, demikian penjelasan tentang describing function dan juga describing features. Mudah-mudahan bisa difahami. Ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.